Mungkin tidak banyak aktris Hong Kong atau Mandarin yang masih bisa bertahan sampai detik ini, terutama yang bermain dalam film-film action. Contoh saja Cynthia Han yang sekarang juga sudah tidak pernah nongol lagi karena kabarnya aktif mengurus rumah tangganya. Kemudian juga Sibel Hui Chung yang juga sudah pindah ke luar negeri dan sama sibuk mengurus rumah tangganya. Kemudian siapa lagi ya, Elaine Lui misalnya, atau Li Xiaoling juga sudah tidak pernah nongol lagi. Oshima Yukari juga udah pindah ke Filipina meskipun kabarnya masih aktif di sono ya. Salah satu yang masih bisa kita sebut aktif sampai saat ini dan laris juga adalah Kara Wei alias Hu Ying-hung. Para penggemar kungfu di tahun 1970-1980-an pasti tahu sosok yang ini karena image-nya lekat sekali dengan sosok pendekar wanita. Ya, meskipun di saat-saat ini di tahun 2010 ke atas, ia mulai juga membintangi film-film drama. Dan saya juga kaget karena baru tahu ternyata Karahui alias Hui Ying-hung ini ternyata orang Manchuria. Ya, etnisnya Manchuria, biasanya sih etnis Han. Terus ya meskipun sekarang juga banyak ya etnis Mongol juga mulai eksis di perfilman Mandarin. Bahkan ada yang Uighur juga. Tapi ya bagaimanapun kita harus akui bahwa Kara Wei alias Hu Ying-hung ini merupakan aktris film yang eksis sampai saat ini dengan kecemerlangan bukan cuma gerak tubuh ketika memainkan jurus-jurus silat, tapi juga kemampuan aktingnya. Nah, nanti kita akan juga bahas ternyata ketika dia main film drama juga memperoleh prestasi. Hu Ying-hung sendiri lahir di Zhucheng, Shantung, Tiongkok pada tanggal 3 Februari 1960. Kalau sekarang dihitung umurnya berapa? 65 tahun ya. Ya, tapi masih tetap terlihat cantik dan seger ya, meskipun ya namanya sudah mulai sepuh, tentu ada gurat-gurat di wajahnya, tetapi masih tidak mengurangi kecantikan dan karismanya. Masa kecilnya dilalui dengan kepahitan karena ibunya pernah bangkrut sehingga sekeluarga mereka harus berjualan di emperan, kemudian tinggal di rumah kumuh, dan barulah di tahun 70-an ia ditemukan oleh saudara Liu Qiaoliang yang kita kenal banget di tahun 70-an 80-an sebagai saudara film laga terkenal dan juga sekaligus koreografer silat yang punya gaya tersendiri. Tapi sebelum bertemu dengan Liu Qiaoliang, Hu Ying-hung ini pernah kerja juga di klub malam. Debutnya dimulai dalam film Liu adalah Challenge of the Masters di tahun 1976. Dan ternyata kemampuan aktingnya menarik hati Liu Qiaoliang sehingga dalam beberapa film garapan Liu dia direkrut terus. Tentunya dalam stereotip cewek jagoan. Dan puncaknya adalah film My Young Auntie di tahun 1982 di mana dia memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik. Bahkan gelar ini disabetnya 2 kali. Di berikutnya di penghargaan film terbaik di tahun yang ke-29. Hu Ying-hung pada akhirnya dikenal sebagai spesialis pemeran pendekar cewek dan banyak berkiprah juga di film produksi perusahaan besar waktu itu, Shaw Brothers, yang hampir produksinya selalu meraih box office ya. Di tahun 1970-an dan 1980-an ia memerankan berbagai peran di layar lebar dan televisi dan semuanya hampir bisa sukses. Di tahun 82 dia penerima pertama penghargaan film untuk aktris terbaik, dan ternyata tidak hanya dalam film action saja, karena di tahun 2009 dalam sebuah film drama At the End of Daybreak di mana Kara memerankan seorang ibu, ternyata juga mampu menangkan penghargaan akting untuknya pada penghargaan film Hong Kong, penghargaan Lembaga Kritik Film Hong Kong, Festival Film Changchun, Pacific Meridian, dan penghargaan film Asia serta festival film juga penghargaan Golden Horse. Ini kalau Golden Horse ini mungkin kalau di Hollywood semacam Oscar gitu ya, ajang yang sangat prestis banget. Ya, selain film-film kungfu, ya mungkin juga kita ingat banget peran cemerlangnya pada film Wuxia di mana dia memerankan ibu dari Donnie Yen dan harus bertarung dengan Donnie Yen yang adegan pertarungan di tepi sungai itu yang dimana akhirnya Kara Wei jatuh. Ada beberapa sejumlah film dramanya yang juga luar biasa seperti Murder Diary di tahun 2021,
kemudian Sunshine of My Life di tahun 2022, terus juga Happiness di tahun 2016, terus juga Imperfect Love ya di tahun 2020, dan Love Never Ends di tahun 2023. Jangan lupa juga The Defective. Wah, Caraway ternyata membuktikan bahwa bukan hanya olah tubuhnya adalah ketika bermain silat saja yang mampu memukau penonton, tapi juga kepiawaian aktingnya. Ya, makanya tidak heran kalau sampai detik ini dia merupakan salah satu aktris veteran yang masih bisa bertahan dan punya nilai jual.